Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Basri SPD MPD sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur. Sehubungan dengan Kanun Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelestarian kebudayaan bernuansa Islami, maka wawasan sejarah kebangsaan terhadap sejarah Islam di Aceh perlu upaya pelestarian nilai sejarah dan budaya. Para pendahulu yang telah membawa kita ke alam ilmu pengetahuan dan peradaban tentu haruslah kita kenali dengan lebih baik lagi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur telah melakukan pendataan tentang sejarah Islam di Perlak sehingga menjadi menu ilmu pengetahuan tentang sejarah Islam. Melalui film dokumenter Jejak Masuknya Islam di Perlak, diharapkan para generasi penerus bangsa dapat mengenali jati diri kita yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi salam limpah madum saudara ulun puja po sira Allah ke Rasulullah salam sejahtera anggro perla nebak matanyan kolam kehenanan gelakan nama dudawa ke notro banta usman tiun kayeme bagi jamita Nanggrawa perla gebuhnan nanggrawa tampo anjina wahana metuka gohna agama neba matanyan kagemu iman pupu yang hawa dengan tulung poka kehendak Allah nakhona khalifah nyaba agama Islam agama Allah khalifah kenotruh dari Persia Nakhonda khalifah dema duda wa galak ke putra wa anak diraja Nakhonda khalifah katingai tina wa tang suri putra wa asal istana Nakhonda khalifah dema duda wa kalahi tidra wa putra mahakota Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah Gaunyan ke yang pun di layar penyata 225 sa Muharram Niba uranyan urawat laksa Urawat dangfun agama Islam Kage penyata bangsa Nusantara Perlak, sebuah wilayah administrasi tingkat kecamatan di Kabupaten Aceh Timur. Dalam sejarah perkembangan Islam, Perlak telah dikenal lama. Di Aceh sendiri, di Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara, sebagai titik awal masuknya Islam. Kemudian, bagaimanakah para pendahulu membawa Islam hingga tersebar ke seluruh Nusantara di masa lalu? Bukti peninggalan berupa nisan-nisan, koin, wilayah persebaran, beberapa catatan sejarawan dunia, kitab kuno, hikayat, hingga cerita rakyat menjadi informasi awal penelitian arkeologi yang menyimpulkan bahwa peradaban Islam tertua di Asia Tenggara ada di sini. Mari kita akan menelusuri jejak-jejak masuknya Islam di Perlak. Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur bersama Ambo AC Ajis, arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, bersama-sama melakukan aktivitas lapangan ke objek-objek Islam awal terkait warisan arkeologi Kerajaan Perlak. Perlak hari ini dengan dinamika kehidupan masyarakatnya yang Islami, ditopang dengan hasil alam yang subur, kawasan geografis yang sangat strategis dengan aliran Krung Perlak yang menjadi awal dasar sumber kehidupan, menjadikan Perlak sebagai kawasan yang sangat penting untuk disinggahi oleh penjelajah dunia agar bisa melanjutkan perjalanannya.
bukan hanya sekedar berdagang lalu pergi. Di Perla, para penjelajah berdiam hingga beberapa bulan lamanya. Mereka disambut baik. Saat perbekalan terpenuhi dan kondisi alam kembali mendukung untuk melanjutkan perjalanan, barulah para penjelajah meninggalkan Perla dan untuk kembali lagi di lain hari. Bahkan di antaranya ada yang menjadi tokoh Perla. Ya, menjadi bagian dari nenek moyang kita hari ini. Di Aceh, penamaan wilayah kerap terjadi dari kebiasaan toponomis masyarakat. Hal itu pula yang mendorong bagaimana awal mula nama Perla ada. Nama Perla itu berasal usul dari nama sepohon kayu. Bak Perla dibilang. Bak Perla itu batang yang sangat cocok dan memang itulah yang dipakai oleh masyarakat di Aceh untuk dijadikan kapal oleh nelayan, untuk perahu, untuk kapal malah, karena pokok kayu itu bagus sekali, keras dia dan tahan lama. Inilah pohon perla. Pohon perla itu dahulu kala pernah membuat satu mitra. Pohon perla ini cukup tahan dan cukup kekuatan untuk menjadi bahan bangunan. Mantap Usman dari Persia datang ke negeri Perla untuk mencari pohon daun kayu emas. Ternyata yang dicari itu adalah yang dia dapat bukanlah daun kayu emas, adalah salah satunya pohon Perla. Perla itulah dijadikan sebuah nama negeri Perla. Bahkan nama itu tidak pernah hilang sampai sekarang. Nama Perla telah dicatat jauh sebelum abad ke-11 Masehi. Saat itu, Perla dikenal dengan nama Pore. Lalu, dari sumber Tiongkok terdapat pula catatan lain. Seorang peneliti bernama Pelliot menyebutkan Perla dengan nama Pileha. Tercatat digunakan pada tahun 1284 Masehi. Bahkan Marco Polo pun memiliki uraian tersendiri mengenai wilayah ini. Sejarah Perlak ini tidak dapat dipisahkan dengan kedatangan Nahkoda Khalifah yang menjadi cikal bakal Bandar Khalifah. Maka dalam satu hikayat disebutkan ada Nahkoda Khalifah yang datang dengan 100 kapal besar, lalu kemudian mengislamkan dan mendirikan pemerintahan Islam yang kita sebut dengan Kesultanan Perlak saat ini. Nahkoda Khalifah adalah perpanjangan tangan kekhalifahan yang menaungi kepentingan umat Islam dalam berdagang. Karenanya, Perla menjadi lokasi awal di Sumatera yang sangat strategis menghubungkan perdagangan umat Islam dengan Cina pada masa itu. Pedagang-pedagang Muslim Timur Tengah ini, dia juga berlabuh di beberapa pelabuhan pesisir lainnya di sepanjang pantai Sumatera. Apabila Perla di abad ke-8 Masehi telah menjadi sebuah kota, maka sangat memungkinkan pedagang Muslim ini juga hadir ke Perlak di abad ke-8 Masehi. Nah, inilah peristiwa awal bagaimana kontak antara Perlak dengan pedagang Muslim pada masa itu. Para ulama bersama Nahkoda Khalifah menuju Sumatera. Mereka melewati Yaman, kemudian India, lalu kemudian menuju Selat Malaka, tiba di Barus, dan kemudian tiba di Perla untuk misi dagang dan islamisasi. Kedatangan rombongan Nahkoda Khalifah menggunakan 100 jung Arab berhasil menggugah jiwa penguasa lokal dan kemudian mengakui keberadaan dan kebesaran Islam. Jejak Perlak sebagai sebuah kesultanan Muslim direkam di dalam beberapa sumber tertulis. Yang pertama ada dalam kitab Izharul Haq. Kitab Izharul Haq, kepingannya pernah diperlihatkan di dalam forum seminar sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Aceh dan Asia Tenggara pada tahun 1980 di Rantau Kuala Simpang. Kemudian ada kitab Raja-Raja Pasai yang ditulis ataupun yang disalin oleh orang Inggris pada tahun 1814, yang mana kitab itu sekarang tersimpan di Inggris. Selang beberapa abad selanjutnya, pada abad ke-12 Masehi, Kerajaan Perlak disebutkan di dalam sumber berbahasa Armenia. Nah, yang paling spesifik, Perlak sebagai sebuah kesultanan ataupun sebagai sebuah negara dicatat oleh Marco Polo
pada akhir tahun 1290-an. Marco Polo menyebutkan bahwa di Pulau Sumatera, antara kerajaan tersebut ditulis oleh Marco Polo adalah Fairlake. Kitab Idarul Haq sebagaimana yang disebutkan adalah bukti arkeologis penting, di mana salinan naskah yang bergaya huruf era abad ke-18 hingga 19 Masehi ini berisi silsilah Sultan Perla. Ada beberapa catatan yang menyatakan Perla itu merupakan Islam pertama dan ada kerajaannya. Itu kan bukan sembarangan orang mengatakan, tokoh-tokoh sejarah, banyak buku-buku yang mendukung bahwa kerajaan pertama itu adalah kerajaan Perla di Aceh bahkan Asia Tenggara. Perla adalah wilayah pertama muncul dan berkembangnya peradaban Islam. Yang mendasarinya adalah sebuah seminar yang dilaksanakan di Kuala Simpang pada tahun 1980 yang diprakarsai oleh Ali Hasmi. Seminar dihadiri oleh 199 orang peserta. 16 diantaranya berasal dari Malaysia. Kemudian dipugarnya batu nisan Sultan Abdul Aziz di tahun 1979 yang langsung disaksikan oleh Ketua Purbakala Pusat pada masa itu, yaitu Profesor Dr. Hasan Al-Ambori. Dinyatakan di Ranto Kuala Simpang itu tanggal 25 sampai tanggal 30 September 1980. Itu dibuka oleh Menteri Agama. Makam Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ia adalah penguasa Bandar Khalifah atau Perla pada masa itu. Makam ini terletak di Gampung Paya Meligo, tidak begitu jauh dari pusat aktivitas perdagangan Perla. Berdasarkan kitab Idarul Haq Mamalakatil Perla, dikarang oleh Abu Ishaq Al-Makarani Al-Fashi, Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah adalah pendiri kerajaan Perla pada abad ke-9 atau tepatnya pada tahun 840 Masehi. Jadi, nahkoda khalifah tersebut pertama kali mereka berangkat dari Yaman menuju ke India. Dari India mereka menuju ke Barus, tetapi di Barus tidak menjadi sebuah kesultanan muslim. Jadi dari Barus mereka berangkat lagi ke Perlak, dan di Perlaklah baru mereka diterima dengan baik sehingga Islam menjadi sebuah kekuatan politik di Perlak pada masa itu. Itu kisah nahkoda khalifah yang hadir di Perlak pada masa itu. Jadi bukti yang masih bisa kita saksikan sampai dengan hari ini adalah makam Sultan Maulana Abdul Aziz Shah sebagai makam Islam tertua di Asia Tenggara. Dan yang terjadi kemudian, Perla berubah menjadi sebuah kekuatan politik berupa Kesultanan Muslim yang dimulai pada abad ke-9 Masehi. Hal ini pun memberikan pengaruh besar kepada masyarakat Perla di masa itu. Peninggalan berikutnya adalah makam ini. Masyarakat setempat menyebutnya Habib Ule Ateng. Makam Habib yang ada di Ule Ateng termasuk makam yang sejarah yang lama masih dianggung-anggung oleh masyarakat Ule Ateng. Makanya sampai sekarang kuburannya masih kami jaga dan lestarikan sampai sekarang ini. Situs Ule Ateng ini berada di Desa Ule Ateng atau Gampung Ule Ateng, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Secara topografi, kompleks makam ini berada di atas bukit. Tapi ini menunjukkan ciri kekunoan dari kompleks makam ini karena berada di atas ketinggian dari areal sekitarnya. Dari sekitar 7 makam kuno yang terlihat secara kasat mata di kompleks perkuburan ini, ada 2 tipologi nisan. Pertama, tipologi nisan dengan bahu bulat, yang berbentuk seperti tempayan atau vas bunga. Kemudian, tipe nisan yang memiliki sayap pendek. Namun, secara morfologi, kedua tipe nisan yang ada di komplek ini berbentuk persegi 4 panjang, pipih, dan bahannya berjenis sama dari batuan andesit. Dari perspektif arkeologis, jenis nisan ini mirip dengan nisan Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah yang berada di Paya Meligo. Sehingga dapat dikatakan nisan ini berada pada periode yang sama.
Berikutnya adalah makam Sultan Ahmad Syah di Gampung Payanaden, Kecamatan Madat, Aceh Timur. Jadi dulu namanya ini Tengku Pucuk Alua, sebelum tahu nama. Ini yang disebut-sebut orang sekitar ini, masyarakat ini kubu Tengku Muhammad Pucuk Alua ataupun Alua Kuta. Ini sampai sekarang ini Alua Kuta namanya. Nah, jadi sudah tahu tahun, jadi orang kunjung ramai lah, orang dari Mesir ada, dari Jerman ada, pokoknya ramai orang kunjung. Tapi nggak tahu namanya. Nah, jadi datanglah orang Banda Aceh, Tengku Abdullah Jurimba. Nah, itu baru namanya Sultan Ahmad. Situs makam Sultan Ahmad Syah yang ada di Kampung Payanaden berasal dari ulama dari Timur Tengah. Ini dasar yang orang tua ceritakan dari Baghdad. Datang ke sini dalam membawa syiar Islam, kemungkinan bersama dengan yang makam di Perla. Sultan Ahmad Syah yang bernama lengkap Sultan Makhdum Alaidin Malik Ahmad Syah Johan Berdaulat, berdasarkan inskripsi yang tertera, hidup pada tahun 1109 sampai 1135 Masehi. Walau hidup jauh lebih muda dari periode Islam di awal Sultan Perlak pertama, namun periode nisan Sultan Ahmad ini juga terhitung lebih tua dari periode masuknya Islam di wilayah lainnya. Sehingga hal ini semakin menguatkan bahwa Perlak adalah peradaban dengan pemerintahan Islam pertama di Nusantara. Tempat lainnya adalah lokasi Istana Nurul Akla. Berada tidak jauh dari lokasi makam Sultan Alaidin Said Maulana Abdul Aziz Syah. Hanya saja, lokasi pertapakan istana ini sudah hilang dimakan masa. Namun, secara historis, penamaan Gampong ini sehaluan dengan alasan mengapa Gampong ini sejak lama disebut Payameligo. Pertanyaannya, mengapa para penjelajah, pedagang, dan pendakwah ini memilih Perlak? Sangat strategis. Dia kalau jalur Selat Malaka itu mesti singgah di bandar terkenal itu otomatis kan. Kenapa? Karena dilihat dari letak geografisnya Perlak itu sangat-sangat strategis, dan itu strategisnya terutama untuk yang pendatang dari timur, dari barat mau menuju ke timur jauh, ke Cina, atau sebaliknya orang Cina ya mau perjalanan ke Arab atau ke barat, maka mereka terpaksa harus singgah, baik untuk kepentingan mengisi kebutuhan hidupnya atau memang menunggu angin. Dari jalur inilah kapal-kapal tersebut masuk dan menyusuri sungai yang kini disebut Krung Perlak untuk berlabuh, menunggu arah angin yang tepat dan melakukan segala pemenuhan kebutuhan, baik perbaikan kapal hingga perbekalan. Krung Perlak atau Sungai Perlak menjadi kunci lahirnya peradaban Bandar Perlak atau Kerajaan Perlak yang berpusat di Payameligo. Asal usulnya itu diduga berasal dari aktivitas para pedagang Arab yang melalui Selat Malaka dan menemukan ada semacam bekas-bekas kehidupan yang dibawa oleh Krung Perlak. Dan para pedagang yang lewat ini diantaranya ada yang penasaran lalu menelusuri, dan ternyata di dalam Krung Perlak itu atau Sungai Perlak itu menemukan perkampungan. Nah, di sanalah dia berinteraksi dan menemukan ada bahan perdagangan yang mereka butuh, yang menyebabkan mereka memutuskan untuk melakukan transaksi. Tapi tidak hanya itu, para pedagang Arab ini juga menemukan ada kayu-kayu yang khusus yang ternyata cocok sebagai bahan baku perbaikan kapal. Lalu ide tentang penggunaan kayu yang dikenal dengan sebutan kayu perla ini menjadi real, menjadi realistis bagi para pedagang Arab untuk memperbaiki kapal mereka yang rusak. Lalu Marco Polo mencatat di tahun 1290 dia bahwa sebelum kedatangan Marco Polo, proses Islamisasi itu telah terjadi 100 tahun sebelum kedatangan Marco Polo.
Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang Muslim dari tanah Arab, apakah itu dari Yaman, apakah itu dari Irak, Suriah, dan pusat-pusat Islam saat itu, mereka datang berdagang sekaligus mengajarkan nilai-nilai tauhid. Sehingga Marco Polo menyaksikan sendiri proses yang berlangsung 100 tahun itu berhasil dengan baik, di mana penduduk kota Perlak saat itu umumnya menjadi pemeluk agama Islam, dan sementara di luar kota Perlak sendiri di saat itu masih beragama tradisional. Sejak dahulu, keberadaan kota-kota di pesisir Selat Malaka, terlebih bila secara geografis diuntungkan dengan memiliki teluk dan muara sungai yang besar, kerap menjadi titik persinggahan kapal-kapal besar, dan pada akhirnya memajukan wilayah tersebut. Dalam kurun waktu menunggu arah angin yang tepat tersebut, mereka singgah selama berbilang bulan. Pada bulan Desember hingga Maret, di sebelah utara Khatulistiwa, angin timur bertiup, yang memungkinkan kapal-kapal dagang India dan Cina berlayar ke perairan Selat Malaka. Kapal-kapal tersebut bertahan di perairan itu hingga bulan Mei, sebelum mereka berlayar kembali ke negeri masing-masing dengan memanfaatkan angin barat. Diunggulkan dengan komoditi kayu perlak yang tepat menjadi material, maka perlak memiliki peran lain, menjadi pos perbaikan kapal. Hal ini disebabkan sebelumnya kapal-kapal tersebut telah melewati perjalanan panjang mengarungi Samudra Hindia yang sangat luas dengan jangka tempuh yang sangat lama, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusakan-kerusakan kapal yang membutuhkan perbaikan. Dan kayu perlak adalah salah satu yang terbaik untuk kebutuhan ini. Kayu perlak menjadi idaman bagi para pembuat kapal karena relatif ringan, tidak dimakan rayap, dan tidak menyerap air. Apalagi perlak itu kan dikenal dengan kayu perlaknya. Itu merupakan sumber daya alam yang sangat diminati pada waktu itu, karena kan kapalnya kapal kayu. Otomatis ketika bocor, itu seperti bengkel kapal seperti itu. Perlak itu otomatis dia dengan sangat masuk akal. Perlak itu memang merupakan tempat persinggahan. Ini kayu perlak yang kita pakai untuk membuat kapal ataupun bot. Selain jejak peninggalan makam kuno, terdapat pula beberapa peninggalan-peninggalan purbakala lain yang menguatkan eksistensi peradaban Perlak pada masa lampau. Jadi benda yang ditinggal itu yakin bahwa itu adalah peninggalan kerajaan Perlak yang pertama di koin mata uang itu. Di Paya Meligo inilah dianggap menjadi pusat pemerintahan Bandar Khalifah yang berada di tepian Krung Perlak sebagai jalur lalu lintas menuju Selat Malaka. Krung Perlak atau Sungai Perlak tidak hanya melahirkan peradaban Bandar Perlak, tetapi juga menjadi kunci kegiatan ekonomi di masa-masa selanjutnya. Melalui pemerintahan Islam di Perlak ini, maka penduduk-penduduknya juga melakukan aktivitas ekonomi di sekitar Sungai Perlak. Bahkan ada yang sampai di sekitar Julok, kemudian di Simpang Ulim, dan banyak lagi wilayah yang diketahui menjadi aktivitas ekonomi penduduk Perlak saat itu. Hal ini dibuktikan dengan sebaran batu nisan yang berciri khas berbentuk seperti vas bunga, berbahan batu andesit yang bentuknya pipih, tetapi umumnya polos. Yang kita harus yakini bahwa Perlak itu menjadi dasar dari sistem pemerintahan Islam yang ada di Aceh secara umum, atau Nusantara atau Asia Tenggara secara luas. Dan berkat Perlak juga, maka orang-orang Muslim yang berada di tanah Arab sana atau di Timur Tengah semakin intensif melakukan perdagangan ke Nusantara dan melanjutkan perdagangan mereka ke Cina. Yang bisa kita pelajari dari sini bahwa rempah-rempah ataupun hasil alam adalah alasan utama para pedagang dari berbagai negara datang ke Sumatera pada masa itu. Itu kisah di abad ke-7 Masehi.
pada abad ke-8 Masehi, ketika Abbasiyah menjadi kekuatan umat Islam di masa itu, para pedagang Muslim di perairan Asia Tenggara adalah pedagang yang mendominasi. Bahkan pedagang Muslim dari Timur Tengah ini, dia menjadi kelompok yang paling ramai mengunjungi Sumatera pada masa itu. Itu di abad ke-8 Masehi. Dalam menetapkan sebuah wilayah menjadi predikat peradaban pertama, para sejarawan menganggap Perla memiliki segala prasyarat untuk itu. Islam diterima sebagai agama yang dominan di Perla itu tumbuh pesat, luar biasa. Dalam waktu yang sangat dekat itu Islam berkembang besar di sana. Kalau sudah Islam, ya ada sistem perekonomian yang dibangun. Dari kesaksian penjelajah, keberadaan makam-makam kuno dengan tipe nisan sebelum masa kerajaan Samudra Pasai, baik dari gaya, bentuk, dan bahan, sama persis dengan makam Lubuk Tua. Hal tersebut akhirnya disempurnakan dengan syarat-syarat mengapa sebuah kondisi wilayah patut dan layak didefinisikan sebagai peradaban. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan Islam pertama di Asia Tenggara telah ada di Perla, tumbuh dalam kota dagang, yang dalam tradisi dan naskah-naskah, pimpinannya digelari Sultan. Inilah fakta tentang jejak masuknya Islam, sebuah pondasi awal dari tumbuh dan berkembangnya Islam di Sumatera, yang menjadi tuntunan hidup sebagian besar masyarakat Indonesia hingga kini. Hai tengku ibu ngan bapa, jajak Islam Perla, nawa mumadak. Dulake pana salah lun, hai kaum papan yang tupak, menyana umur Tuhan yang kebah, dalam tak pegah lain cerita.